Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan sejumlah pejabat negara lainnya. Dan ini merupakan reshuffle Kabinet Merah Putih yang pertama. Untuk membahas reshuffle pertama Kabinet Merah Putih sudah bergabung bersama kami juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Wibawa Satria. Selamat sore, Bung Hariko. Selamat sore, Bang David. Selamat sore dengan saya, Bang Ubedillah. Terima kasih sudah hadir. Bung Hariko. Ya, dan hadir pula pengamat politik Ubedillah Badrun. Selamat sore, Bang Ubed. Selamat sore. Terima kasih. David. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Hariko dulu ya yang pertama nih. Reshuffle pertama nih, Bung. Apakah ini penggantiannya lebih karena perilaku mantan menteri atau memang karena kinerja gitu? Ya, terima kasih Bang David. Mohon izin kami sampaikan. Yang mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia untuk memimpin bangsa Indonesia ini selama 5 tahun ke depan adalah Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Jadi para menteri dan seluruh anggota kabinet adalah pembantu Presiden. Nah, para menteri dan seluruh anggota kabinet sekali lagi adalah pembantu Presiden. Diangkat kemudian dilantik oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan juga bisa diberhentikan oleh Presiden. Jadi seluruh anggota kabinet harus siap dievaluasi setiap saat oleh Presiden. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto memiliki informasi yang lebih dari cukup ya tentang kinerja anggota kabinetnya. Jadi Presiden yang lebih mengetahui itu karena itu hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan sebagaimana kita lihat dan juga diberitakan oleh Sindo News TV, setiap hari Presiden kita memanggil anggota kabinet bergantian ya untuk mengetahui progres pekerjaan masing-masing. Pergantian, jadi pergantian di tengah jalan ini adalah hal yang wajar. Presiden ingin memastikan, ingin memaksimalkan kinerja kabinet agar nanti bisa mencapai target-target yang sudah diberikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan Presiden kita kan sering ditanyakan kapan Presiden memberikan evaluasi. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tidak menetapkan waktu-waktu tertentu untuk mengevaluasi. Kapanpun bisa dilakukan. Jadi 4 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk melakukan evaluasi. Karena ketika menyeleksi calon menteri dulu, Presiden kita sudah mempertimbangkan CV dan rekam jejaknya. Namun kemudian dalam perjalanan tentu perlu ada pembuktian. Apakah ibu bapak kita yang bersangkutan bisa bekerja sesuai dengan target dan arah yang diinginkan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Jadi dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Satrio Sumantri Brojonegoro. Kemudian juga selamat bertugas kepada Bapak Profesor Dr. Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek yang telah dilantik oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Ya, tapi mungkin alasan khususnya adakah? Barangkali apa karena di demo kemarin oleh banyak itu termasuk kementerian. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak punya wewenang untuk menilai kinerja kementerian. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah dinyatakan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan beliau selalu menyampaikan prinsip-prinsip perjuangan dan beliau akan selalu memberikan evaluasi, kemudian penilaian, dan apa yang terjadi hari ini adalah keputusan beliau. Namun kami memastikan hubungan antara Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh anggota Kabinet Merah Putih sangat solid dan baik sampai hari ini. Baik, saya ke Mas Ubed ya. Mas Ubed, ini 122 hari loh, ini sangat cepat sekali udah langsung reshuffle. Kalau menurut Anda analisanya apa? Pertama ini reshuffle tercepat ya, panjang sejarah politik di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Presiden nampaknya sangat intensif. Dan tadi terkonfirmasi ya dengan Hariko bahwa Presiden setiap hari memanggil menteri dan lain-lain. Saya kira ini langkah yang cepat dalam mengevaluasi menteri karena memang Menteri Dikti Saintek ini memang menteri yang cukup memberikan
satu situasi politik dan situasi sosial pendidikan yang cukup dinamis, bahkan sempat ada gerakan yang memprihatinkan di Dikti ini, di mana karyawan yang protes dan lain. Kemudian narasi-narasi Pak Menteri Satrio juga seringkali membuat narasi yang bisa blunder terhadap pemerintahan. Saya kira pertama ini langkah yang sangat cepat. Yang kedua, apakah ini akan menjadi efektif? Itu ditentukan oleh seberapa besar Menteri baru, Profesor Brian, itu mampu untuk menerjemahkan agenda-agenda penting dari pemerintahan ini di sektor pendidikan tinggi. Karena persoalannya sangat banyak, saya kira. Ada problem tentang kebebasan akademik yang makin terancam itu dari hasil kekuasaan sebelumnya. Dan sekarang ada tanda-tanda yang masih terus terjadi begitu. Kemudian soal bagaimana implementasi dari perguruan tinggi berbadan hukum atau PTNBH itu yang kemudian ditafsirkan seringkali secara subjektif oleh rektor, dan banyak persoalan-persoalan yang harus dievaluasi di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, termasuk juga seberapa besar misalnya riset-riset di perguruan tinggi itu mampu memberikan ide-ide baru, inovasi baru yang beri manfaat bagi dunia pendidikan. Nah, memang sebagai jurubicara istana, saya kira Bung Hariko tidak mungkin tahu persis bagaimana mengapa Pak Presiden menghentikan Menteri Satrio, tetapi publik itu kemudian diberikan ruang untuk melakukan interpretasi bahwa secara empirik memang Menteri Satrio bermasalah, baik bermasalah dalam memanage kementeriannya maupun bermasalah di dalam memproduksi narasi ke publik, terutama di terakhir ya, soal beliau mengatakan bahwa kemungkinan UKT akan naik, kemudian biaya kuliah, beasiswa kita akan mungkin berkurang dan lain-lain. Itu narasi yang kontraproduktif terhadap pemerintahan. Saya kira itu. Baik, kalau Bung Hariko, Anda setuju dikatakan bahwa ini memang bermasalah ini Pak mantan Menteri? Iya, terima kasih evaluasi dan penilaian dari senior kami Bang Baidillah, kemudian juga dari teman-teman di Sindo News. Sekali lagi Presiden kita yang lebih mengetahui hal tersebut. Jadi kita ingin langsung bekerja, berlari setelah ini. Dan kita sudah sama-sama melihat hari ini efisiensi berjalan dengan baik, lemak-lemak di APBN yang sudah tidak perlu. Kita ingin bergerak lebih cepat. Artinya apa yang sudah terjadi menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan Presiden selalu menekankan kepada seluruh kepala daerah, kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, tidak ada yang kebal aturan. Mari kita bersih-bersih dari dalam sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Artinya tantangan ini tidak ringan, kita tidak menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tapi ini baru berjalan lebih kurang 3,5 bulan. Presiden kita optimis, Bapak Prabowo Subianto sangat optimis dengan anggota Kabinet Merah Putih, dan Ibu Bapak yang baru dilantik hari ini. Kita akan terus bekerja keras, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Baidillah yang terus memberikan kritik untuk perbaikan, dan juga teman-teman di situ. News TV. Baik, Bung Hariko dan juga Mas Ubed, ini saya ingat sekali Pak Presiden Prabowo Subianto ini memberikan ultimatum ya waktu itu kepada para menteri dan juga pejabat yang tidak patuh dan korup. Bahkan Presiden Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada instansi untuk membersihkan institusi sebelum dibersihkan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini
Memang ada yang mengatakan saya ini ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Nah, ini kalau kita dengarkan ini ya tadi Mas Ubed dan juga Bung Hariko. Pak Prabowo tuh ngomong nggak cuma satu loh ini. Bisa ada yang dablek, ada yang nggak mau ikut, ada yang ngata-ngatain sampai harus kami bip tadi gitu kan. Ini berarti kayaknya nggak cuma satu. Kalau menurut Mas Ubed kira-kira ini cuma sebagai peringatan dini atau gimana yang pertama ini? Iya, bisa jadi ini adalah warning ya buat menteri yang lain juga. Karena ternyata sebetulnya yang bikin gaduh atau dalam tanda petik tadi Pak Prabowo menyebut tidak patuh itu tidak hanya satu. Mungkin di situ kenanya Prof. Satrio mungkin tidak patuhkan untuk menahan diri berkomunikasi dengan pikiran-pikirannya begitu. Itu kan juga terlihat dalam kasus gas LPG yang 3 kilogram itu kan, gas melon. Itu sebetulnya juga menurut saya punya catatan khusus bahwa menteri itu juga sebenarnya layak di reshuffle ya. Ternyata belum sampai hari ini. Mungkin beberapa bulan ke depan saya tidak tahu, tapi bahwa langkah-langkah menteri yang seringkali melakukan improvisasi yang justru kontraproduktif dengan presiden itu sebaiknya dievaluasi juga, sehingga kemudian muncul kepercayaan publik pada pemerintahan, termasuk juga sebetulnya evaluasi itu dilakukan terhadap badan-badan negara yang selevel menteri itu juga dilakukan evaluasi yang cukup serius begitu. Jadi tidak hanya narasi yang gagah dari seorang presiden, tapi juga berusaha untuk betul-betul mengimplementasikan narasinya. Tadi ya saya kira cukup berani presiden mengatakan kalau tidak bersih saya akan bersihkan. Itu kan narasi yang sebetulnya untuk menunjukkan bahwa presiden punya komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Saya sampai hari ini masih melihat bahwa presiden sedang memetakan dan kemudian berikhtiar. Karena kasus-kasus yang menyangkut menteri-menteri bermasalah itu sebetulnya ada gitu ya. Tapi kapan waktu itu akan dilakukan saya kurang tahu persis. Hanya presiden yang tahu. Saya kira itu Mas. Baik, saya kembali ke Bung Hariko. Anda setuju jadinya bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo juga bahwa ini ada banyak ini. Mungkin bahkan tadi dikatakan oleh Mas Ubed ada yang soal gas juga. Belum lagi yang ada urusannya dengan pagar laut dan segalanya. Ini bagaimana? Apakah akan ada kelanjutan dari reshuffle ini? Ya, kalau kita lihat setelah retreat Kabinet Merah Putih di Magelang kemarin, kita lihat Kabinet Merah Putih kompak. Salah satu indikatornya kita di 2 bulan pertama itu taat semuanya, perjalanan dinas dibatasi, kemudian rapat-rapat yang tidak perlu dibatalkan semuanya, sehingga kita bisa hemat 3,6 triliun itu di 2 bulan pertama. Artinya contohnya seperti hari ini terkait efisiensi ini, itu sebetulnya bukan wacana, sudah dijalankan sejak awal pemerintahan dan kita berhasil. Termasuk juga untuk studi banding ke luar negeri, kita bisa lihat di website-website pemerintahan sekarang sangat ketat sekali. Itu maksimal 3 orang dan harus seizin presiden. Nah, kita sangat beruntung ya punya presiden yang selalu menggunakan setiap kesempatan mengingatkan para Kabinet Merah Putih seluruh kepala daerah agar jangan korupsi. Bahkan beliau bahasanya sangat tegas, jangan jadi maling uang rakyat, jangan coba-coba memperkaya diri dari APBN, kemudian memperkaya diri dari uang-uang yang haram. Presiden selalu mengingatkan itu. Nah, justru kita aneh kalau presiden tidak mengingatkan, karena masyarakat ini kecewa setiap ada pejabat yang korupsi. Apalagi saat ini kita sama-sama mengetahui akan ada pelantikan kepala daerah secara serentak
503 orang. Itu biayanya sangat besar, biaya pemilu kita. Nah, oleh karena itu selalu diingatkan oleh Presiden kepada para menteri, itu hal yang tidak pernah absen. Dan Presiden tentu juga menyampaikan, tadi seperti yang kita jelaskan, beliau sudah mempunyai informasi, dan 4 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup ya untuk melakukan evaluasi. Karena sekali lagi Presiden sejak awal sudah menyeleksi calon menteri dan sudah dipertimbangkan CV-CV-nya. Namun sekali lagi CV itu kan harus dibuktikan dengan kinerja yang bersangkutan. Apakah sesuai dengan target dan arah yang diinginkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Baik, saya terakhir mungkin ke Mas Ubed. Mas Ubed, kalau dari Anda tadi katakan ada beberapa yang harus diganti, bisa Anda sebutkan mungkin wilayah apa, kementerian mana saja yang sebenarnya harus diganti karena kurang efektif? Ya, saya kira ya publik paham betul bahwa kasus gas LPG 3 kg itu sangat bermasalah. Kemudian juga soal pagar laut itu kan di Kementerian ATR, saya kira juga perlu menjadi perhatian karena ini sudah menjadi perhatian publik. Kan di antara cara untuk mengevaluasi kementerian itu seberapa besar kemudian publik melakukan kritik secara objektif terhadap para menteri, sehingga kemudian Presiden bisa menangkap pesan publik itu. Kemudian yang ketiga, saya kira evaluasi pada menteri itu yang tadi disebutkan oleh Bung Hariko bahwa ada efisiensi yang cukup luar biasa 3,6 triliun. Saya kira ini juga penting nih untuk kementerian-kementerian yang sudah di-reshuffle. Apakah kemudian efisiensi itu harus menunggu perintah Presiden secara detail? Karena saya melihat memang efisiensi ini agenda yang belum detail begitu, karena masih menimbulkan interpretasi para menteri. Bayangkan menteri yang membuat interpretasi sendiri akhirnya kemudian terjebak dalam analisis yang keliru misalnya. Seperti misalnya, apakah dana riset untuk kampus-kampus itu betul akan dikurangi? Seberapa besar pengurangan dana riset itu akan berdampak pada miskinnya inovasi di dunia perguruan tinggi? Ini kan menjadi sangat penting. Apakah kemudian dana riset itu kemudian ketika dikurangi itu tidak berdampak kepada miskinnya inovasi di dunia pendidikan tinggi? Saya kira itu evaluasi harus dilakukan dan di beberapa kementerian ini. Menteri yang harus di-reshuffle. Oke, baik. Kalau begitu kita lihat nanti beberapa waktu ke depan apakah memang betul kembali Pak Prabowo akan melakukan reshuffle mengingat apa yang ia juga telah sampaikan. Baik, terima kasih juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariko Satria dan pengamat politik Ubedillah Badrun. Selamat sore dan salam sehat selalu.